Assalamualaikum semuanya. Masih di channel kami, Dongeng Sufi Official. Semoga kalian semua senantiasa sehat dan diberi rizki yang barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Suatu hari, Raja Harun al-Rashid memanggil si pria pintar ke istana. Dia berkata, "Hari ini saya punya misi lain untukmu Abu Nawas," kata Raja. "Apa yang harus saya kerjakan yang mulia?" tanya Abu Nawas tidak sabar. "Kau tahu bahwa kita punya teluk yang luas, bukan?" tanya Raja. "Menyedihkan sekali tak seorang pun pernah menyeberangi teluk. Saya bertanya-tanya, apakah mungkin seorang manusia berenang ke seberang teluk? Abu, saya butuh kau menjawab keinginanku. Saya mau kau mengambil misi ini sebagai tugas terhormat," kata Raja kepada Abu Nawas. "Tuan, saya bukan seorang perenang yang baik," ujar Abu Nawas. "Saya tahu, tapi setiap orang mengetahui kalau kau adalah pria terpintar di negeri ini. Kau harus dapat mengerjakan tugas ini," kata Raja sedikit memaksa. "Iya, saya akan mengerjakannya yang mulia," Abu Nawas menggerutu ketika dia berjalan keluar. Abu Nawas lalu berjalan ke pantai. Ia memandangi teluk yang luas sekali. Lalu duduk di bawah sebuah pohon palem. Dia mencoba mencari ide untuk menyiasati misi yang mustahil itu. Pada waktu itu, ia melihat pakaian anak-anak tergeletak di atas bebatuan di sampingnya. Di mana anak itu? Mereka pasti berenang di pantai, gumam Abu Nawas. Seketika itu senyumnya terkembang. Nampaknya ia telah menemukan ide cemerlang. Ia lalu pulang dan bangun pagi-pagi sekali pada hari berikutnya. Dia segera pergi ke pantai. Sambil tersenyum, Abu Nawas melepas pakaian dan cincinnya lalu meletakkannya di pasir. Ia juga melepaskan sepatunya dan meletakkannya di samping pakaiannya. Setelah itu, Abu Nawas kembali lagi ke rumah. 1 jam kemudian, Raja dan para menterinya datang ke pantai. Mereka terkaget mengetahui ada pakaian yang ternyata milik Abu Nawas. Mereka pun berspekulasi kalau Abu Nawas sedang berenang mengarungi laut untuk mencapai teluk. Tapi, sebagian dari mereka meragukan kalau Abu Nawas yang punya kemampuan berenang pas-pasan berani mengarungi laut. Untuk membuktikan rasa penasaran, mereka semua akhirnya sepakat untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Sampai di rumah Abu Nawas, Raja dan para menteri hanya ditemui oleh istrinya. Ia mengatakan kalau Abu Nawas meninggalkan rumah pagi hari sebelumnya. "Kemarin, ia mengatakan padaku bahwa ia akan berenang menyeberangi teluk. Dia berkata bahwa yang mulia yang memerintahkannya melakukan demikian. Sebenarnya, saya tak tega membiarkannya pergi, karena saya tahu ia bukan perenang yang baik," kata wanita itu dengan sedih. Tiba-tiba, datang seorang pengawal istana melapor. "Yang mulia, Abu Nawas ditemukan." Pengawal kemudian bercerita bahwa 3 nelayan di pantai melihat seorang pria berenang. Ketika mereka mendekatinya, mereka pun akhirnya tahu bahwa yang berenang adalah Abu Nawas. Karena terlihat sangat lelah, maka mereka membantu Abu Nawas mencapai pantai. Tapi tak lama setelah itu, Abu Nawas malah pingsan. Berita itu pun menyebar dengan cepat hingga sampai ke telinga pengawal istana. Tak lama setelah itu, Raja dan beberapa pengawal pergi ke pantai. Raja lalu duduk di samping Abu Nawas. "Abu, Abu," kata Raja sambil menggoyang-goyangkan tubuh Abu Nawas. Ia membuka matanya dengan pelan. Raja Harun al-Rashid sangat senang. Ia memegang tubuh si pria cerdik itu dengan erat. Ia terlihat sangat menyesal karena telah menyebabkan Abu Nawas menderita. Abu Nawas tersenyum tipis karena sang raja memeluknya dan mengatakan, "Kau hebat, Abu." Nantikan cerita selanjutnya di Dongeng Sufi Official. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nyalakan loncengnya juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.